Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan melanjutkan tutorial tentang penggunaan Playground AI. Yang mana dalam video ini kita akan berfokus untuk membahas tentang fitur seed dan juga image to image. Yang pertama, kita akan mencoba menggunakan fitur seed. Seperti biasa, teman-teman silahkan atur tempat karyanya atau kanvasnya ya. Di sini teman-teman bisa taruh dimanapun ya, semaunya. Kemudian atur image dimensionnya di sini. Mau yang sudah disediakan atau bisa di custom. Setelahnya, seperti biasa kita masukkan promnya. Silahkan teman-teman mau menggunakan promnya sendiri atau mau mencoba prom yang saya buat. Yang mana ya ini saya random aja seperti itu. Oke, kemudian di sini kita pilih filternya di sebelah kiri ya kan. Saya mau menggunakan yang realistic stock photo. Kemudian di sini untuk expand promnya ini tidak perlu diaktifkan teman-teman ya. Ya, ketika nanti akan menggunakan sheet ini akan sangat berpengaruh. Tapi untuk saran saya, di sini teman-teman cukup sediakan promnya aja agar nanti gambarnya sesuai tanpa perlu mengaktifkan fitur ini. Kecuali kalau teman-teman ingin menghasilkan karya yang sangat berbeda, maka ini bisa diaktifkan. Nah, dalam case ini saya memilih untuk tidak mengaktifkan fitur ini agar sesuai dengan prompt yang saya masukkan saja hasilnya. Untuk negatif promnya saya masukkan sesuai dengan apa yang sudah ada di sini ya, default. Oke, kayak gini. Kemudian untuk modelnya saya menggunakan Stable Diffusion. Prompt guidance-nya di sini saya rendahin sedikit ke 15 saja. Quality details-nya saya tinggiin. Oke, 115. Nah, di bagian sini ini kita checklist yang ini ya teman-teman ya. Kita checklist dulu yang ini karena kita akan membuat karya yang baru. Oke, samplernya saya pakai yang DDIM. Oke. Kalau sudah, kita langsung klik generate. Kita tunggu terlebih dahulu hasilnya. Oh ya, teman-teman, di sini untuk proses rendering gambarnya atau proses menghasilkan gambar, dia mengambil durasinya itu dari seberapa besar kita meninggikan angka ini, quality dan juga dari samplernya itu pengaruh teman-teman. Oke, itu untuk pengetahuan sekilas saja. Di sini sudah muncul ya hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan menggunakan fitur seed. Di mana di sini ketika kita klik pada bagian gambar yang ini yang sudah dihasilkan tadi, dia punya seednya sendiri. Nah, ini kita copy ya. Kemudian di bagian karya yang akan kita hasilkan yang baru, di sini kita unchecklist yang ini, kemudian sheetnya kita ganti di sini dengan sheet yang kita ambil dari sini tadi ya. Kita copy, kita klik di sini auto copy, kemudian kita masukkan di sini. Oke ya. Nah, di sini teman-teman misalnya bisa mengganti tuh misalnya with red and white flags behind misalnya. Kemudian wear misalnya orange t-shirt. Oke, misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita langsung klik generate. Oke. Settingan yang lain-lain sama. Kita nggak ubah, kita hanya ubah promptnya dan juga tadi kita menggunakan sheet. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, di sini ya kalau kita zoom in, dia wajahnya sama teman-teman, masih dengan orang yang sama. Ya, mungkin kalau dari kejauhan nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau kita zoom in, dia sama wajahnya. Dia mempertahankan wajah dari karya yang sebelumnya. Kalau teman-teman masih belum percaya, kita akan buat lagi nih. Misalnya di sini a man is, misalnya kita ganti drinking a cup of coffee on top
of the mountain, misalnya kayak gini ya, where black, misalnya kita hapus, misalnya seperti ini. Nah, sheetnya kita masih pakai yang sama yang tadi ya, kita langsung klik generate. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, oke teman-teman, di sini ya kita bisa lihat orangnya masih sama teman-teman. Ya, mungkin dia sekarang lagi noleh ke samping gitu ya. Atau di sini kita coba create lagi. Ya, misalnya eh oke, kemudian kita klik generate. Keunggulannya kalau teman-teman pakai fitur sheet ini, dia akan konsisten dan teman-teman bisa bisa pakai untuk menghasilkan karya yang dia mengambil dari inspirasi karya sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Karena ini sudah pernah saya buktikan, saya menguji konsistensinya dan hasilnya bagus, teman-teman. Nah, dia masih dengan toko yang sama, teman-teman di sini. Ya, masih dengan orang yang sama. Tapi posenya berbeda gitu. Jika ingin teman-teman menghasilkan 100% sama wajahnya ya, mungkin nggak mirip-mirip banget, tapi kemiripannya itu ya adalah 80-90%, ya kan? Kalau misalnya kita pakai prompt yang sama, misalnya ya kita pakai prompt yang ini, kita taruh di sini, maka hasilnya akan 100% sama karena promptnya sama persis. Tapi kalau kita misalnya ubah ininya aja, misalnya kita ganti menjadi white, misalnya kemudian ini kita ilangin, maka dia nanti akan sangat mendekati hasilnya sama. Nah, ini kalau teman-teman ingin buat story atau sebuah kisah gitu ya, dan ingin mempertahankan tokoh utamanya, ini cocok untuk digunakan seperti itu. Nah, ini misalnya orangnya lagi mau persiapan nih, mau naik ke gunung misalnya, kemudian ini lagi di puncak. Nah, ini menikmati kopi. Nah, ini waktu olahraga dan seterusnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini wajahnya bisa dilihat dan di sini. Oke, mungkin aksen wajahnya agak sedikit berbeda ya. Tapi secara looks ya keseluruhan dia sama. Oke ya, bisa dibilang dari kelima ini dia memiliki kemiripan. Kalau kita buat karya baru tanpa menggunakan sheet yang kita copy, kita randomize, maka dia akan berbeda sama sekali. Kita klik generate, ya kita lihat hasilnya seperti apa tanpa menggunakan sheet. Coba bandingkan hasilnya dengan menggunakan sheet, teman-teman. Oke, bentar.